Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 5 Februari 2022, peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 4 sampai dengan 13, Mazmur bab 119 ayat 9 sampai dengan 14, dan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tergerak dan berbuat sesuatu yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak. Tetapi banyak orang datang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Hal yang sungguh menarik perhatian saya dari penggalan Injil hari ini adalah bahwa Yesus tidak pernah menolak mereka. Ia selalu mempunyai waktu untuk mereka. Ia tidak pernah mengeluh kelelahan. Yesus sungguh menghargai niat dan upaya baik mereka untuk menambah sesuatu yang masih kurang dalam hidup mereka. Orang banyak itu butuh peneguhan. Mereka butuh arahan baru, sehingga tidak salah langkah dalam menghayati hidup mereka setiap hari. Dan Yesus menghargai kehadiran mereka sebagai orang yang beriman. Yesus justru melihat titik terang dalam kesuraman hidup mereka. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia sadar bahwa mereka membutuhkan kehadirannya dan meminta pertolongan. Dan ternyata
harapan mereka tidak sia-sia. Selain itu, pengabdian Yesus yang total tanpa pamrih kepada manusia justru menyebabkan banyak orang merasa tertarik untuk mengikutinya. Yesus sendiri pun tidak henti-hentinya melaksanakan tugas perutusannya, yaitu menyelamatkan dengan cara yang sederhana, yakni berbuat baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, problem yang dihadapi Yesus dan para muridnya sering juga kita hadapi. Kita melihat kemiskinan, penderitaan di mana-mana, bahkan di sekitar kita. Kita mendengar rintihan dan tangisan di sekeliling kita. Mungkin juga anggota keluarga kita. Kita mungkin tersentuh, tergerak, dan geleng-geleng kepala lantaran tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Sering terjadi, belum sampai tersentuh dan tergerak, kita sudah menghindar, menutup semua indera kita karena takut konsekuensinya. Semoga kita tergerak dan berbuat sesuatu yang baik dan yang berguna untuk sesama. Saudara, katupkan mata dan bayangkan saat ini ada sesama yang bingung, panik, tertekan, menangis, dan bersedih. Lihatlah Yesus yang menyapa mereka satu persatu, menepuk-nepuk bahu mereka, dan mereka semua diteduhkan. Damai hati mereka dan keceriaan bersemi kembali di wajah yang Anda kenal. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku jalan-jalan-Mu, agar aku memiliki mutu kedalaman rohani dan keringanan hati untuk melayani sesamaku yang ada di sekitarku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.